kali ini saya akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, di mana bentuk akar ini merupakan bilangan-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Sebelum memasuki lebih lanjut, kita harus paham dulu mengenai tanda akar. Nah, inilah bentuk dari tanda akar. Nah, bentuk akar ini merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Yang mana materi bentuk pangkat ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Lalu, bagaimana cara mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar? Nah, di sini saya memiliki contoh dari persamaan bentuk pangkat, di mana untuk mengubahnya menjadi bentuk akar, maka bilangan pokok dari bentuk pangkat akan menjadi hasil dari bentuk akar. Dengan angka 8 dan pangkat 3-nya akan menjadi bentuk akar itu sendiri. Menjadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, persamaan ini sudah menjadi bentuk akar. Dari proses perubahan inilah didapatkan bentuk umum dari bentuk akar. Nah, di mana bentuk akar ini didapatkan dari kebalikan bentuk umum bilangan berpangkat. Sehingga didapatlah akar pangkat N dari B sama dengan A. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan bentuk umum dari bentuk akar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat bentuk akar, di mana sifat-sifat tersebut antara lain, yang pertama, akar A sama dengan A pangkat setengah. Nah, di sini menandakan bahwa akar itu sama dengan pangkat setengah. Yang kedua, akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 dibagi N. Selanjutnya, yang ketiga, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N. Dalam hal ini, sifat yang kedua dan sifat yang ketiga itu memiliki pola yang sama. Selanjutnya itu ada sifat yang keempat, yaitu akar AB, di mana akar AB ini bisa kita pisahkan dengan cara memisahkan bilangan pokok dengan akar masing-masing menjadi akar A dikali akar B. Sifat yang kelima yaitu akar dari A dibagi B. Nah, ini sama dengan sifat yang keempat, dapat kita pisah menjadi akar A dibagi akar B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Sifat yang keenam, akar A dikali akar A sama dengan A. Selanjutnya, sifat yang ketujuh, ada akar pangkat N dari akar pangkat M dari A sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Jadi, terdapat 7 sifat dari bentuk akar yang perlu kita pahami, di mana sifat-sifat ini akan kita butuhkan dalam proses pemecahan masalah matematika dalam bentuk akar. Selanjutnya, terdapat beberapa sifat dari bentuk akar dalam operasinya. Yang pertama, akar A dikali dalam kurung akar B plus minus akar C sama dengan akar AB plus minus akar AC. Selanjutnya ada sifat yang ke-9 yaitu M akar A plus minus N akar A sama dengan M plus minus N akar A, di mana di sifat ke-9 ini memiliki bilangan di depan akar yang berbeda. Sifat yang ke-10 yaitu P akar A dikali Q akar B. Di sini, bilangan di depan akar yang berbeda dan bilangan pokok di dalam akar juga berbeda. Akan menghasilkan P dikali Q dikali akar A dikali B. Selanjutnya, sifat yang ke-11, akar A ditambah akar B sama dengan akar A ditambah B ditambah 2 akar AB. Sifat yang terakhir yaitu akar A dikurang akar B sama dengan akar A ditambah B dikurang 2 akar AB dengan syarat A lebih besar dari B.
Hal ini hampir sama dengan sifat yang ke-11, cuman membedakan tandanya saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai merasionalkan penyebut, di mana dalam materi bentuk akar ini, kita akan membutuhkan cara bagaimana merasionalkan penyebut agar hasil dari sebuah soal akan lebih sederhana. Dalam merasionalkan penyebut, kita memiliki dua macam pecahan, yaitu yang pertama pecahan dalam bentuk A dibagi akar B. Hal ini bisa kita rasionalkan dengan cara A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B dikali dengan penyebut yang merupakan bentuk akar, yaitu akar B dibagi akar B, sama dengan A akar B dibagi B, sama dengan A dibagi B akar B. Nah, di sini apabila kalian tidak bisa menghafal cara panjang ini, kalian cukup memahami kata kunci berikut, yaitu kalikan penyebut dengan pembilang dan penyebut itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu pecahan dalam bentuk A dibagi B plus minus akar C. Ini bisa kita rasionalkan dengan cara A dibagi akar B ditambah akar C sama dengan A dibagi akar B ditambah akar C. Dalam bentuk pecahan ini ada syarat yaitu dengan mengubah tanda dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Jadi, A dibagi akar B ditambah akar C dikali dengan penyebut dalam bentuk akar, yaitu akar B dikurang akar C dibagi akar B dikurang akar C sama dengan A dikali dalam kurung akar B dikurang akar C dibagi B dikurang C. Kuncinya, kalikan penyebut dengan pembilang dan penyebut itu sendiri dengan syarat tanda berubah. Nah, kunci inilah yang harus kalian pahami dalam merasionalkan penyebut. Selanjutnya itu ada contoh soal mengenai bentuk akar. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh soal mengenai bentuk akar, yaitu bentuk sederhana dari akar 10 dibagi akar 2 dikali dalam kurung 1 dikurang akar 5. Dalam penyelesaiannya, kita sederhanakan terlebih dahulu penyebutnya yang menggunakan sifat bentuk akar, yaitu akar 10 dibagi akar 2 dikali 1 min akar 5 dengan penyebut akar 2 dikali 1 menjadi akar 2, akar 2 dikali minus akar 5 sama dengan minus akar 10. Hasil dari penyederhanaan ini ternyata belum sederhana. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu dengan menghilangkan tanda akar di bagian penyebut ini, dengan cara merasionalkannya. Nah, ingat cara merasionalkannya. Syarat yaitu tanda diubah, yaitu dari negatif menjadi positif. Jadi, akar 10 dibagi akar 2 dikurang akar 10 dikali dengan penyebut dalam bentuk akar, yaitu akar 2 ditambah akar 10 dibagi akar 2 ditambah akar 10. Sama dengan akar 10 dikali akar 2 sama dengan akar 20. Akar 10 dikali plus akar 10 sama dengan 10, dan penyebutnya dikali menjadi 2 dikurang 10. Sehingga menghasilkan 2 akar 5, di mana 2 akar 5 ini dihasilkan dari penyederhanaan akar 20 menggunakan sifat-sifat dari bentuk akar. Sehingga hasilnya 2 akar 5 ditambah 10 dibagi minus 8. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan 2. Yaitu dapatlah bentuk yang lebih sederhana menjadi negatif 1 dibagi 4 dikali dalam kurung 5 ditambah akar 5. Inilah hasil dalam bentuk yang sederhana.
Nah, seperti biasa, di setiap video saya itu memiliki poin penting setelah membahas sebuah materi. Nah, kali ini materinya itu adalah bentuk akar. Nah, jadi poin penting yang harus kalian ingat itu adalah tanda akar itu sendiri. Yang kedua, itu adalah sifat dari bentuk akar. Di sini ada 12 sifat bentuk akar yang harus kita pahami, di mana 7 dari sifat dasar dan 5 dari sifat operasinya. Poin lainnya yaitu cara merasionalkan penyebut, di mana cara merasionalkan penyebut ini ada 2 macam bentuk. Nah, di sini cukup kalian pahami kuncinya saja yang sudah saya berikan. Setelah mendapatkan poin penting, tips dari saya yaitu pertama, simpan video ini sebagai bahan belajar kalian, lalu capture bagian poin penting. Yang kedua, perbanyak latihan soal mengenai bentuk akar, karena latihan soal dapat membuat diri kalian terbiasa dalam menghadapi soal-soal dalam bentuk akar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah latihan soal mengenai bentuk akar. Latihan ini bertujuan agar kalian bisa mencoba sendiri untuk mengerjakan soal dalam bentuk akar. Selamat mencoba!